Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di video ini ada 3 pembelajaran. Ini untuk 3 hari ke depan, yaitu pembelajaran yang pertama untuk hari ini, pembelajaran yang kedua untuk besok, dan pembelajaran yang ketiga untuk lusa. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran yang ke-1, aku dan cita-citaku. Nah, aku punya cita-cita, aku ingin menjadi titik-titik. Menjadi apa ya kira-kira ya anak ini ya, salah satu siswa kelas 4 ini ya. Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Maksudnya jika kalian sudah dewasa nanti ya, kira-kira kalian ingin menjadi apa? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sudah sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan mengajar menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Kira-kira apa ya? Pernah nggak kalian membayangkan seperti itu? Oke, sekarang kita amati gambar-gambar di bawah ini, lalu tuliskan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dari gambar tersebut. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, yang pertama ini ada gambarnya. Ini kayaknya seorang guru ya. Nah, kegiatan utamaku sehari-hari adalah membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi seluruh murid yang aku didik. Nah, ini adalah seorang guru yang kegiatan utamanya adalah membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi seluruh murid yang ia didik. Oke, sekarang kita ke gambar yang berikutnya. Aku seorang titik-titik ya. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah titik-titik. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya, aku adalah seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Jadi arsitek itu tugas utamanya adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjadi arsitek ya, pekerjaannya seperti itu ya. Oke, sekarang berikutnya. Aku adalah seorang dokter hewan. Nah, ini ya, dia sedang memeriksa kucing ya. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati dan merawat hewan-hewan yang sakit. Ini adalah salah satu tugas dari dokter hewan. Selanjutnya, nah
Ini ada tempat untuk melukis, ya. Aku adalah seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis sesuatu yang ingin aku lukis. Hasil lukisan bisa dijual atau dipamerkan. Nah, ini adalah seorang pelukis. Mereka bisa melukis apapun, lalu hasilnya bisa dipamerkan atau dijual. Tuh. Oke, sekarang gambar berikutnya. Ini ya, aku adalah seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat agar penumpang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Itu adalah pekerjaan seorang pilot. Selanjutnya, nah, bagaimana dengan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak jika kalian sudah besar. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan cita-cita. Nah, sekarang Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Jadi Udin dan Beni ternyata mempunyai cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadi seorang guru. Karena menurutnya guru yang telah membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Tuh ya, ini cerita tadi, cerita pendek ini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teks ya yang berjudul Cita-citaku. Nah, teks berjudul Cita-citaku di atas, di samping ya, merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Jadi ini namanya adalah puisi. Kalian bisa membaca puisi di rumah ya, mungkin seperti ini ya. Contohnya ya, cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, mungkin seperti itu contoh membaca puisi. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Oke. Puisi ya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Maksudnya bagaimana? Nih, kalian lihat. Ini adalah puisi cita-citaku ya. Nah, terdiri dari beberapa baris ya, ini baris namanya ya. Nah, ini baris, dan baris akan berkumpul menjadi bait. Nah, ini satu lingkaran ini ya. Kalau ada 4 baris ini, nah ini namanya satu bait. Ini ada renggangan atau spis ya. Nah, ini juga bait. Jadi ada 2 bait yang tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris puisi. Saya ulangi lagi, puisi cita-citaku ini terdapat 2 bait
yang masing-masing bait itu terdiri dari 4 baris. Nah, itu tadi puisi cita-citaku. Oke, sekarang coba kita baca teks percakapan berikut ini. Ini ada 2 anak ya, namanya Lani dan Udin. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Kata Udin, menurutku seharusnya bisa, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa sih Lani? Betul juga ya, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah Lani. Nah, itu tadi percakapan tentang Lani dan Udin. Udin ingin menjadi Lani ya. Lani ingin menjadi dokter hewan karena Lani suka terhadap hewan. Sedangkan Udin mempunyai banyak hewan ya. Itu tadi percakapan antara Lani dan Udin. Oke, berikutnya. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaan kalian itu? Bagaimana kalian memeliharanya? Nah, sekarang amatilah hewan peliharaan di sekitar kalian. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, ini ya, ini ada 3 hewan. Ini adalah kucing, ini kelinci ya, ini adalah ayam. Kucing ini mempunyai 2 anak. Kelinci pun juga sama, mempunyai 2 anak. Ayam mempunyai 4 anak. Oke. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Ini ya, ini ada anak-anaknya, ini dan juga ada hewan yang sudah dewasa atau ibunya ya, atau induknya. Nih, induknya ya. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan tersebut. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Oke. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis.
Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi hewan itu mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya yang disebut metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua. Yang satu metamorfosis sempurna, ya, yaitu hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya, itu yang sempurna. Tapi juga ada yang tidak sempurna atau metamorfosis yang tidak sempurna, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Jadi hanya sebagian saja, ya, itu yang disebut metamorfosis tidak sempurna. Ya, itu tadi pembahasan tentang tema 6 cita-citaku, sub tema 1 pembelajaran yang ke-1, aku dan cita-citaku. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, sub tema 1 pembelajaran yang kedua. Jadi kalau di video yang pertama itu pembelajaran yang pertama, nah ini sekarang kita pembelajaran yang kedua, aku dan cita-citaku. Oke anak-anak, setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa nanti. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Jadi jika kalian punya cita-cita, ya ingin menjadi pilot, ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, kalian harus belajar dengan rajin agar jika kalian dewasa nanti kalian bisa meraih cita-cita kalian. Oke. Coba perhatikan, ini adalah Siti namanya ya. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya, ini digabung ya, dan tumbuhan yang ditanamnya. Ini ya, ini ilustrasinya. Siti sedang menanam tumbuhan. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang peneliti hewan dan tumbuhan.
Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Perhatikan gambar halaman rumah Siti di bawah ini atau di samping ini ya gambarnya ya. Ini ada beberapa hewan yang dipelihara oleh Siti ya. Ada kelinci, ada ayam, ada kupu-kupu yang sedang mencari makan di bunga-bunga ini ya. Dan Siti sedang menyiram tanaman. Oke. Sebutkan jenis-jenis hewan yang ada di halaman belakang rumah Siti. Apakah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang sedang mekar? Melihat ya, ini ya, kupu-kupunya warna hijau, ada coklat ya. Ada dua kupu-kupu, ini yang satunya agak nggak kelihatan ya, kelihatan separuh ya. Kalian tentu ingat ada sebuah lagu tentang kupu-kupu. Ingat nggak kalian lagu yang tentang kupu-kupu? Jika kalian ingat, ayo nyanyikanlah ya. Nih lagunya kurang lebih seperti ini ya. Judulnya adalah Kupu-kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud ya. Nah ini lagunya, kalian bisa menyanyikan di rumah dan nanti bisa dikirim ya lewat WA nanti. Ini ya lagunya. Nah ini judulnya adalah Kupu-kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud ya. Oke. Nah, bagaimana kalian menyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu tersebut ya? Apakah kalian menyanyikan dengan cepat? Apakah lambat? Atau bagaimana perasaan kalian jika lagu itu dinyanyikan dengan cepat ya? Nah, jadi setelah kalian menyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu di rumah ya, nah apakah lagu tersebut dinyanyikan dengan cepat atau lambat? Dan jika lambat, jika lagu tersebut dinyanyikan dengan cepat, bagaimana perasaan kalian? Apakah ada perbedaan ya? Oke. Setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat berasal dari air hujan atau sumber air. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan lagu berikut ini ya. Yaitu yang pertama tadi adalah lagu Kupu-kupu yang Lucu. Yang kedua adalah lagu ini judulnya Tik Tik Bunyi Hujan, masih ciptaan oleh Ibu Sud ya. Tentunya kalian sudah bisa menyanyikan ya. Nanti coba nyanyikan di rumah ya. Dan setelah itu kalian bandingkan dengan lagu Kupu-kupu yang Lucu. Kira-kira bagaimana ya? Oke. Sekarang kalian amati kembali penulisan lagu Kupu-kupu yang Lucu dan Tik Tik Bunyi Hujan. Lalu kalian perhatikan tanda tempo yang ada pada lagu tersebut. Kemudian cocokkan dengan keterangan atau istilah yang dipakai pada sebuah lagu untuk menunjukkan tempo lagu tersebut. Jadi setelah kalian menyanyikan lagu tersebut, kemudian kalian perhatikan
temponya ya, tempo dari kedua lagu tersebut ya, apakah cepat ataukah lambat ataukah sedang ya. Oke, tanda tempo apakah yang terdapat pada intonasi lagu kupu-kupu yang lucu dan tik-tik bunyi hujan? Jawabannya adalah jika lagu kupu-kupu yang lucu itu menggunakan tanda tempo lento ya, yang artinya lebih lambat. Sedangkan pada lagu tik-tik bunyi hujan, tanda tempo yang digunakan yakni andante, yang berarti dinyanyikan dengan tempo sedang. Nah, ternyata tempo dari kedua lagu tersebut itu berbeda ya. Yang kupu-kupu yang lucu, yang judulnya kupu-kupu yang lucu ya, itu bertempo lento yang artinya lebih lambat. Sedangkan yang tik-tik bunyi hujan itu bertempo andante, yang berarti dinyanyikan dengan tempo yang sedang, jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itu namanya andante ya. Tuh. Oke, sekarang simaklah puisi berikut ini. Judulnya adalah Cita-citaku, ciptaan dari Anggelica. Oke, contoh membaca puisi seperti ini ya. Cita-citaku, ciptaan Anggelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku perjuangkan. Kurang lebih cara bacanya seperti itu. Nanti kalian bisa mempraktekkannya di rumah ya. Oke, nah, sekarang coba kita jawab beberapa pertanyaan tentang yang berhubungan dengan puisi Cita-citaku tadi ya. Oke, yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Jelas ya, puisi tersebut judulnya adalah Cita-citaku. Nah, yang kedua, coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Nah, kalian juga bisa membuat judul lain yang sesuai dengan puisi tersebut. Misalkan judulnya saya ganti dengan biolaku, atau ku mainkan biolaku, boleh ya. Yang penting judulnya sesuai dengan puisi yang tadi, atau puisi cita-citaku tadi ya. Berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Jawabnya adalah 3 bait. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tiap bait dari puisi Cita-citaku tadi. Nah, perhatikan kembali puisi Cita-citaku dengan seksama. Lalu amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Nih, perhatikan contoh berikut. Suara indah alat musik, itu kata yang terakhir adalah huruf I. Ini ya, musik I.
alunannya tenang mendayu. Kata terakhirnya adalah huruf U. Kalian tulis di sini ya, U. Seakan selalu berbisik. I lagi ya. Aku selalu ada untukmu. U lagi. Nah, sekarang bait yang kedua. Aku suka alat musik itu. U lagi ya. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. A ya. Inilah cita-citaku. U lagi. Menjadi pemain biola. A ya. Itu tadi kata-kata terakhir pada setiap baris puisi yang berjudul cita-citaku. Oke. Oh, ini masih ada lagi ya. Langkah-langkah ku jalani. I ya. Kata terakhirnya. Semua cobaan ku lewati. I lagi. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. A. Semua akan ku perjuangkan. A lagi. Nah, tuh. Jadi apa namanya? Kata-kata yang terakhir ya. Oke, apakah kesimpulan kalian setelah mengamati bunyi akhir baris pada setiap bait puisi di atas tadi ya, di slide yang tadi? Jawabannya adalah setelah saya mengamati bunyi akhir tiap baris, saya tahu bahwa puisi itu memiliki bait dan rima yang teratur ya. Nanti akan kita bahas apa itu rima ya. Oke, tahukah kamu bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi itu disebut dengan rima? Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya yang akhirannya A, terus akhirannya I, terus akhirannya A lagi, terus akhirannya I. Nah, itu namanya rima yang teratur ya, atau lebih dikenal dengan abi-abi. Jadi ini boleh ditulis abi-abi ya. Tuh, rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Jadi pantun itu termasuk puisi lama ya. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima yang akhirnya adalah abi-abi. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Itu tadi pantun ya. Jadi pantun itu termasuk jenis puisi lama. Pantun itu mempunyai rima yang teratur ya. Oke. Menarik sekali puisi itu ya. Berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Nah, ya, tapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja, tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu? Jadi kupu-kupu itu juga punya cara pertumbuhan yang unik. Kira-kira apa ya caranya pertumbuhannya itu kok bisa disebut unik? Itu kira-kira apa ya? Oke, yuk kita bahas lebih lanjut. Coba sekarang kita amati gambar di bawah ini. Ini ya, kira-kira gambar apa ini ya? Ini ada ranting, ini daun. Nah, ini adalah yang disebut dengan kepompong ya.
Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Jadi daur hidup itu adalah proses pertumbuhan dan berkembang suatu makhluk hidup mulai dari lahir atau dari menetas, ya, itu yang bertelur, hewan yang bertelur itu menetas hingga hewan itu menjadi dewasa. Itu tadi yang disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Oke, kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Jadi kupu-kupu itu mempunyai daur hidup yang berbeda dengan kelinci, kucing, dan ayam. Ya, kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Ya, proses perubahan bentuk tersebut dinamakan dengan metamorfosis. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Kalian lihat nomor 1 ini ya, nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Jadi ini adalah kupu-kupu yang sudah dewasa yang sedang mencari tempat yang cocok untuk menaruh telurnya. Ini telurnya warna coklat ini, ya. Oke, sekarang yang nomor 2 ini ya, telur kupu-kupu ini ya, coklat ini ya. Jadi setelah mencari, dia menaruh telur kupu-kupunya di daun ini. Oke, nomor 3 ini, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Nah, ini telurnya setelah menetas itu menjadi ulat. Yang keempat ini ya, larva itu berubah menjadi pupa atau kepompong. Ini menjadi kepompong ini ya. Lanjut yang nomor 5, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Ini ya, kupu-kupu yang barusan menetas dari kepompong nanti akan menjadi dewasa akan bertelur lagi dan berputar lagi, ya. Kenapa kok kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna, tidak seperti kucing? Nah, ini jawabannya, karena kupu-kupu itu mempunyai daur hidup atau metamorfosis yang berbeda bentuk. Ini kalau kalian lihat ya, ini awal kupu-kupu dewasa, setelah itu menjadi bertelur, setelah itu telur menjadi ulat. Lah ini kan bentuknya sudah berbeda. Ini juga gitu, menjadi kepompong juga berbeda, terus menjadi kupu-kupu lagi dewasa. Jadi bentuknya berbeda, tidak seperti ayam. Kalau ayam hanya satu, ayam kecil, ayam agak besar, dewasa. Itu ya, bentuknya tetap seperti itu. Tapi kalau kupu bentuknya berbeda ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat metamorfosis pada belalang. Nih, nomor 1 ini ya. Belalang dewasa siap bertelur. Ini belalang yang sudah dewasa. Oke. Sekarang nomor 2, telur belalang. Ini telur belalang ya. Nomor 3, nimfa tak bersayap. Jadi belalang yang masih belum punya sayap itu disebut nimfa tak bersayap. Ini ya gambarnya. Sekarang nomor 4,
nimfa bersayap. Nah, ini nimfa yang sudah punya sayap terus menjadi belalang dewasa, bertelur lagi, berputar lagi. Nah, ini juga mengalami metamorfosis tetapi tidak sempurna karena bentuknya masih sama ya. Ini tidak punya sayap, ini punya sayap. Nah, tuh. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya, jadi kalau kita simpulkan bahwa kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu tadi saat kita lihat ya, pertama tadi kan telur menjadi ulat. Nah, ini berubah sempurna ya. Terus ulat menjadi kepompong juga gitu, bentuknya berubah ya. Terus menjadi kupu-kupu yang masih kecil itu juga sama, dari kepompong yang bentuknya seperti itu ya, lonjong, terus menjadi kupu-kupu kecil. Nah, itu juga berubah bentuk, terus menjadi ulat dewasa, terus bertelur lagi. Nah, tetapi kalau belalang itu bentuknya tetap, jadi dari telur itu menjadi nimfa ya, tapi tidak bersayap. Terus nimfa besar punya sayap, terus menjadi belalang. Jadi bentuknya masih mirip-mirip, makanya disebut metamorfosis tidak sempurna. Seperti itu ya. Oke anak-anak, pembelajaran tema 6 cita-citaku, subtema 1 pembelajaran yang kedua, aku dan cita-citaku, sudah selesai sampai di sini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi kalian ya, bisa membantu ya. Oke, jangan lupa anak-anak untuk menjaga kesehatan ya. Jika keluar rumah selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya, amin. Anak-anak, jangan lupa jika kalian keluar rumah, kalian harus memakai protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, terus sering-sering cuci tangan ya, pakai sabun, pakai air yang mengalir. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 pembelajaran yang ketiga, aku dan cita-citaku. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar ucapan berikut ini? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita akan
agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Jadi kalau kalian punya cita-cita ya, kalian harus berusaha agar cita-cita kalian bisa tercapai. Dalam kalian berusaha itu tidak boleh mudah menyerah ya. Tuh. Oke. Benny berjalan beriringan dengan Made ya. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apa itu, Ben?" "Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku. Kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Ini ya, Benny dan Made. Made ini kalau dilihat dari pakaiannya ini berasal dari Bali ya. Ini koran yang dibawa Benny. Oke. Apakah kalian juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Ayo kita baca bersama-sama. Nah, ini artikelnya seperti ini. Judulnya adalah Peternak Muda dari Malang ya. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006. Dengan modal seadanya, berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk memulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama pengumpul dana dari teman-temannya semasa kuliah. Jadi ternyata artikel atau koran yang dibawa oleh Benny itu adalah tentang pengusaha muda yang bernama Triyono ya. Dia merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006. Oke. Setelah setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk memulai peternakan sapi. Nah, ini ia mulai mengembangkan peternakannya ya. Kalau di bebek, sekarang ia mulai membangun
beberapa kandang untuk berternak sapi. Setelah usahanya berjalan setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah ini ya Triyononya ya, ia sedang memegang anak ayam. Nah, bacaan ini dikutip dari www.ekonomiokezone.com dengan penyesuaian. Oke. Beternak merupakan kegiatan pengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, ya ini dari ayam ya, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, kira-kira di tempat tinggal kalian itu adakah kegiatan beternak seperti beternak ayam, beternak sapi, ya, beternak kambing, beternak bebek, ya, dan sebagainya. Kira-kira ada nggak di sekitar rumah kalian atau di kampung kalian, ya? Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 itu adalah beternak ayam petelur. Ini ya, ini buktinya ada telur-telur di sini. Nah, ini berarti ayam petelur. Selain ayam petelur, beternak ini juga menghasilkan daging. Jika ayamnya sudah tidak produksi telur lagi, maka ayamnya ini dijual dagingnya, ya. Oke, terus yang kedua ini beternak sapi, ya. Ini sapinya yang satu gemuk ini ya, lagi makan ini ya. Yang ketiga ini beternak bebek, ya. Nih, yang keempat itu beternak kambing, ya. Pernahkah kalian melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Tuh ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Soalnya seperti ini. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Jawabannya adalah yang pertama, menjaga kesehatan hewan ternak. Jadi kita harus selalu menjaga hewan ternak kita agar kondisinya selalu sehat. Itu yang pertama, agar hewan ternak kita menjadi berkualitas, ya. Yang kedua,
memperhatikan makanan dan minuman hewan ternak. Ini ternak ya, kurang ketik ya. Jadi kita harus memperhatikan makanan dan minumannya. Jangan sampai makanan dan minumannya itu kurang atau habis ya. Misalkan kita memelihara ayam potong ya, jadi kita harus selalu memperhatikan makanannya. Jangan sampai makanan ayam potong tersebut habis, akhirnya hewan tersebut menjadi kurus ya, ayam-ayam tersebut menjadi kurus, akhirnya nanti akan rugi sendiri ya. Terus yang ketiga, membuat kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. Nah ini jika kita mau beternak ya, kita harus memperhatikan kandangnya. Misalnya kita mau beternak sapi, kandangnya juga sesuai dengan sapinya. Jadi jangan sampai terlalu kecil, akhirnya sapinya tidak bisa beternak. Ini juga akan menghambat pertumbuhan sapi tersebut. Tuh ya. Sekarang yang keempat, menjaga kebersihan hewan ternak dan tempat tinggal hewan ternak kita tadi ya. Jadi kita harus selalu membersihkan kotoran-kotoran ya, atau bekas makanannya yang tercecer, agar hewan ternak kita menjadi sehat ya. Sehingga kalau sehat nanti harga jualnya akan tinggi. Nah itu tadi 4 cara agar menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Oke. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang bagus ya. Ini kurang ya. Oke, jadi selain beternak di Indonesia itu juga sangat cocok alamnya atau sangat mendukung dalam bertumbuhnya atau tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian ya, seperti padi, jagung, sayur-sayuran ya, ada mentimun, ada pepaya dan sebagainya. Nah, itu di Indonesia itu sangat strategis, sangat mendukung ya. Jadi kalau ditanami tanaman seperti itu, maka akan tumbuh subur ya. Oke, perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Nah ini ada beberapa sayuran dan buah-buahan. Ini yang atas sendiri ini ada mangga, lalu ada apel ya, buah apel, ada brokoli, sayuran ya, ada wortel termasuk sayuran juga, ada kembang kol. Nah ini juga sayuran. Ini jika ditanam di Indonesia bisa menjadi tumbuh subur ya, karena tanahnya atau alamnya atau iklimnya sangat mendukung. Oke. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurut kalian, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Terus yang kedua, di lingkungan seperti apakah sayuran
ya seperti brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Nah, jawabannya adalah apel itu dapat tumbuh dengan subur yaitu jika ditanam di dataran tinggi atau di daerah pegunungan yang memiliki suhu sangat dingin atau suhu dingin ya. Sedangkan mangga dapat tumbuh di dataran rendah. Sayuran brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur di dataran tinggi atau di pegunungan. Nah, nih jadi sayur-sayuran tadi, buah-buahan tadi juga itu bisa tumbuh subur jika ditanam di dua tempat ya. Jadi kalau apel misalkan dia dapat tumbuh subur di dataran tinggi. Apakah di dataran rendah apel ini akan mati? Ya, apel ini jika ditanam di dataran rendah itu juga tidak akan mati. Tetapi biasanya apel ini tidak dapat berbuah dengan semestinya ya. Biasanya pohonnya agak kecil ya, tidak terlalu subur. Nah, itu nanti akan mempengaruhi hasil apelnya. Begitu juga tanaman yang ditanam di dataran rendah, apakah bisa tumbuh jika ditanam di dataran tinggi? Sama juga, misalkan ini ya, mangga jika ditanam di dataran tinggi ini juga akan tumbuh, tetapi tidak sesubur jika ditanam di dataran rendah. Nah, ini rasanya juga akan berbeda jika ditanam di dataran tinggi ya. Seperti itu ya. Sayuran brokoli, wortel, dan kol itu juga sama. Mereka akan lebih subur jika ditanam di dataran tinggi atau di daerah pegunungan. Oke, Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu disebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya. Sumber daya alam itu ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian ya. Sedangkan hewan itu dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Oke. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran tema 6 cita-citaku, sub tema 1 pembelajaran yang ketiga, aku dan cita-citaku. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.